Kita datang untuk membebaskan mereka, membantu mereka. Betul. Apa kau percaya semua ini? Kita kemari bukan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Itu bukan urusan kita. Kita kemari karena di sini ada karet, ada minyak, ada uang. Kita perampok, pembunuh. Itu semua kita. Dusta. Tuan sakit. Itulah adegan atau pasal atau bagian film atau bagian dari keseluruhan film yang kemudian menjadi perkara sehingga film ini diganyang oleh Partai Komunis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengajak untuk merawat ingatan melalui film Pagar Kawat Berduri. Ya, sebuah film yang pernah diganyang oleh Partai Komunis Indonesia. Pada masa itu Partai Komunis Indonesia sedang jaya-jayanya di negeri ini, sehingga film semacam ini yang dianggap tidak revolusioner atau film yang dianggap berisi propaganda yang bisa mengundang simpati rakyat Indonesia terhadap unsur penjajah itu dianggap melawan cita-cita revolusi, maka perlu diganyang. Sehingga film ini mengalami kesulitan dalam peredarannya di bioskop. Film Pagar Kawat Berduri kiranya masih menjadi karya yang paling mengesankan dan terbaik lah dari Asrul Sani, yang kita tahu dia melahirkan banyak film lainnya yang monumental. Dari dia adalah Apa Yang Pencari Paludi dan sejumlah film lainnya. Tetapi Asrul Sani ini belakangan kemudian tercatat dia adalah tangan emas bagi penulisan skenario. Hampir semua skenario film yang lahir dari tangannya memberi kesan yang luar biasa dalam perfilman nasional. Film ini disutradarai oleh Asrul Sani ya pada tahun 1961, diproduksi oleh Kejora Film. Diangkat dari karya Trisno Yuwono, dia pengarang yang sekaligus anggota resimen para komando Angkatan Darat KAD gitu ya, dan kita kenal sebagai penerjun payung, penerjun yang hebat. Pemain film ini adalah Soekarno M. Nur, kemudian ada pemain yang memerankan tokoh penjajah yang baik tadi, Bernard Isergrad. Ya, diceritakan bahwa dalam sebuah kamp Belanda pada masa revolusi fisik itu ada sejumlah pejuang yang ditawan. Di situ ada tokoh bernama Parman Soekarno M. Nur yang memerankan, justru bersahabat dengan Punen, diperankan oleh B.E.Z. Graaf, ya, salah seorang perwira Belanda. Parman berusaha mendekati Punen sebenarnya dengan maksud mencari informasi dan menggali sebanyak-banyaknya situasi dari sudut pandang penjajah. Tapi dia sendiri di lingkungan tahanan itu atau di camp itu oleh teman-teman perjuangannya dituduh bersekongkol dengan Belanda. Padahal dari pergaulannya itulah Parman tahu bahwa ada tawanan yaitu Herman dan Toto yang rencananya akan dibunuh oleh Belanda. Maka dalam rangka membantu pelarian kedua temannya ini, Parman membekali mereka dengan catut untuk memotong pagar kawat berduri yang mengelilingi kamp tawanan itu. Dalam pelarian itu, Herman lolos tetapi Toto tertembak. Cerita yang kemudian dianggap tidak mendukung semangat revolusi karena ada kesan upaya untuk mengundang simpati kepada Belanda, yaitu pada sosok diri si Punen ini. Jadi Punen ini digambarkan oleh
film ini sebagai seorang perwira yang bertentangan dengan komandannya karena dia lebih pro Indonesia, bukan berarti ingin memerdekakan Indonesia, tetapi ingin menolong bangsa Indonesia supaya lebih maju, kira-kira gitu ya. Sementara penjajah ini intinya adalah ingin menguasai, yang menjajah itu menguasai kekayaan alam, menjajah, kalau perlu membunuh para pejuang itu. Ada 3 penulis terlibat di dalam film ini, selain Asrul Sani dan Tresno Yuwono yang punya cerita dasar, juga melibatkan Wahyu Siombing. Wahyu Siombing juga tercatat terlibat aktif di dalam penyutradaraan. Kalau sekarang mungkin istilahnya adalah co-director dari Asrul Sani. Pemeran lainnya selain Soekarno M. Nur dan Bernard Izerdrat adalah Ismet M. Nur, Mansur Shah, Wahab Ardi. Kameramannya oleh Samsudin. Hadirnya sosok perwira tentara Belanda, pembeni dari unsur penjajah yang melakukan pembelaan pada pejuang Indonesia, pada rakyat Indonesia pada masa itu dianggap sebagai bentuk untuk propaganda agar rakyat Indonesia bersimpati kepada penjajah. Seni semacam itu dengan mengangkat moral yang sifatnya universal sering dianggap atau sering dinamakan sebagai ideologi kesenian humanisme universal. Itu bertentangan dengan prinsip-prinsip seni yang dianut oleh aliran kiri komunis yang memakai istilah realisme sosial yang lebih menekankan pada semangat kontekstualitas sosial dengan ketajaman bahwa penjajah apapun ceritanya harus jahat dan bangsa Indonesia harus antipati pada Belanda. Film ini dihambat peredarannya, film ini dihalang-halangi ya. Sampai-sampai Presiden Soekarno mengumpulkan sejumlah pejabat tinggi termasuk pihak-pihak yang menentang peredaran film ini untuk berkumpul mendiskusikannya dan berusaha agar film Pagar Kawat Berduri tetap bisa ditayangkan di bioskop. Jadi ketika Partai Komunis Indonesia lalu ada lembaga keseniannya bernama Lekra, lalu di dalamnya ada tokoh-tokoh film, ketika mereka berjaya, mereka memang punya semangat untuk mengganyang film-film yang tidak sesuai dengan alirannya. Tentu saja karya Asro Sani, karya Osmar Ismail, dan sejumlah lainnya menjadi sasaran utama karena pada masa itu Asrul Sani, Osmar Ismail, juga Jamaluddin Malik sikapnya sangat jelas dan tegas, yaitu dengan mendirikan organisasi kesenian namanya Les Bumi, yaitu menentang film-film berpropaganda realisme sosial, ya, tetapi lebih mendukung atau lebih berpihak pada film humanisme universal. Termasuk di barisan ini adalah Misbah Yusabiran. Sehingga ada satu dugaan bahwa ketika Sinematek mengumpulkan arsip-arsip film, memang tidak ada semangat untuk mencari film-film karya dari sinias-sinias beraliran kiri atau komunis itu. Tetapi sesungguhnya Misbah Sabiran tidak sepenuhnya harus menghilangkan jejak film-film produk sinias kiri, karena dia sendiri langsung mencari film-film dari karya sinias-sinias kiri itu, diantaranya yang didapatkan adalah film Violeta karya
Baktiar Siagian, juga film Si Pincang, karya Gatot Soekardi. Pagar Kawat Berduri Tidak Ayal adalah menjadi karya yang patut untuk disimpan, untuk dilestarikan, dan dijaga sebagai arsip yang bukan sekedar karya seni, tetapi juga materi untuk merawat ingatan tentang Indonesia dari jejak masa-masa revolusi. Karena tidak banyak film yang berbicara secara substansial suasana pada masa-masa revolusi itu.